Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kembali melakukan akuisisi pada perusahaan lain, tapi secara tren sahamnya masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Saham pertama akan saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2.760. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini untuk tren jangka pendeknya XL masih bergerak sideways. Dengan resisten bisa kita lihat masih di harga 2.800 dan support terdekat saat ini di sekitar harga 2.700. Jadi kemarin XL juga sempat turun mendekati support ini dan masih bisa bangkit kembali. Secara tren memang bisa kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Sebelumnya XL sempat turun ke 2.600, saat ini mulai rebound tapi berusaha untuk break dari 2.800, gagal break. Sempat turun mendekati harga 2.600, belum sempat mencapai target harga itu, XL sudah mulai naik kembali. Jadi sudah mulai terbentuk high low. Dan beberapa hari yang lalu kalau berita bahwa XL baru mengakuisisi 51% saham Hypernet senilai 321,3 M. Jadi bisa kita baca sekilas bahwa tujuan XL melakukan aksi koperasi ini untuk meningkatkan cakupan produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan khususnya di segmen enterprise. Jadi sebelumnya kita sudah tahu XL baru mengakuisisi Linknet, saat ini mengakuisisi Hypernet. Tapi dari grafik setelah dua akuisisi ini XL belum bergerak naik lumayan tinggi. Memang sempat rebound tapi saat ini bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Asing melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus akumulasi saham XL. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini XL belum bangkit dari downtrendnya, tapi karena ada sentimen positif ini plus bisa kita lihat masih ada akumulasi dan secara grafik mulai bergerak naik. XL menurut saya masih bisa dipantau. Apabila teman-teman saat ini belum mempunyai saham XL, bisa tunggu kembali di sekitar support di 2.700. Jadi daripada kita beli di sekitar resisten 2.800, sebaiknya kita tunggu kembali di sekitar harga 2.700-an. Beberapa hari juga bisa kita lihat XL sempat menyentuh support ini. Jadi paling aman adalah kita tunggu di support. Kita bisa entry apabila support ini masih bisa bertahan. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.800. Atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati. Karena apabila support ini tidak terlewati berarti trennya akan mulai membaik. Selanjutnya saya menganalisa saham Indosat. Indosat hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke harga 5.250. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren Indosat juga masih bergerak sideways, tapi tren jangka menengah Indosat trennya masih bergerak downtrend. Untuk Indosat, resisten terdekat di 5.500, resisten MA50 di sekitar 5.575, dan support di 5.000 atau support psikologisnya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga jika kita lihat masih distribusi saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indosat trennya masih akan bergerak sideways minggu depan, tetap dengan range harga di 5.000 dan 5.500. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar support 5.000 ini. Jadi bisa tunggu di 5.000 sampai 5.100. Apabila menyentuh target harga ini Indosat masih bisa rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di 5.400 sampai 5.500. Jadi saat ini masih bisa di hold karena Indosat masih kuat berada di atas harga psikologi 5.000. Tapi harus hati-hati apabila ternyata dalam beberapa minggu ini Indosat ternyata turun menembus support ini, maka Indosat akan lanjut downtrendnya. Berikutnya saya menganalisa saham Telkom. Telkom hari Jumat kemarin ditutup turun 0,88% ke harga 4.520. Tapi bisa kita lihat walaupun turun secara tren, Telkom saat ini untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat uptrend. Untuk tren jangka pendek memang bergerak sideways karena masih gagal naik melewati resisten di 4.600. Dan walaupun hari Jumat kemarin bergerak turun, candlenya masih candle hijau. Dan terlihat masih kuat berada di atas support di 4.500. Dan support MA50 bisa kita lihat masih di 4.380.
Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Telkom masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai di harga bawah. Nah, untuk garis MACD jika kita lihat sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi distribusi ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Telkom juga masih ada potensi sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengatas harga 4.500. Jadi apabila kita lihat minggu depan ternyata asing masih terus melakukan distribusi, hati-hati support 4.500 bisa terlewati. Jadi apabila minggu depan saat dipantau asing terus distribusi dan ternyata turun di bawah harga 4.500, hati-hati Telkom berpotensi lanjut turun ke garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah pingin take profit, bisa pertimbangkan take profit apabila 4.500 lewati atau memang hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Teman-teman bisa coba tunggu di support 4.500. Apabila berhasil bertahan dan asing kembali akumulasi, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 4.600 dan target jangka menengah apabila berhasil break itu di 4.800. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham MTEL. Saham MTEL hari Jumat kemarin ditutup bertahan di atas harga 760. Dan bisa kita lihat harga 760 merupakan support kuat untuk saham MTEL saat ini. Beberapa kali menyentuh target harga ini, MTEL selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi di grafik bisa kita lihat juga, MTEL saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 785. Jadi secara tren, MTEL sudah mulai melemah. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten kuat di harga 800. Sebelumnya MTEL sempat rebound dari 760, berhasil naik di atas garis EMA 50, berusaha untuk break harga 800, ternyata masih gagal break dan turun kembali. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Untuk saham MTEL ini apabila teman-teman mau entry, bisa coba tunggu di sekitar harga 760. Entry apabila memang terbentuk candle hijau atau berhasil rebound. Hati-hati apabila ternyata MTEL gagal bertahan di atas harga 760. Apabila support ini ternyata terlewati, MTEL akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan harga 760 akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham MTEL. Jadi harus hati-hati apabila mau entry membeli saham ini. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Lihat kondisinya minggu depan gimana. Apabila berhasil rebound, bisa teman-teman coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50 atau di harga 800. Tapi harus sangat disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.